Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bersama rekan saya Michael Kasbulatov Haris. Hari ini kami akan membahas mengenai beberapa kasus penganiayaan terhadap wanita dan kasus pembunuhan terhadap bayi. Sebagai awal mula dari pembahasan kami, di sini kami mendapatkan kasus penganiayaan terhadap wanita di Bali yang dilatar belakangi karena kesalahan seorang pria terhadap wanita karena kesal tidak mendapat uang rokok. Kanit Reskrim Polsek Kuta Ibtu Madeputra Yudhistira menuturkan bahwa awalnya terjadi aksi pemalakan yang dilakukan oleh si tersangka. Kemudian pemalakan tersebut diiringi dengan tindak pidana atau tindak kekerasan berupa penganiayaan dengan menggampar bibir dan kepala korban sebanyak 2 kali hingga menyebabkan bibir bagian atas si korban itu sobek dan membuat kepalanya terasa pusing. Terkait kasus ini, menurut saya terdapat tindak pidana berupa penganiayaan yang pertama, itu sudah terlihat dengan jelas, dan dengan kesalahan dari pelaku ini adalah juga tidak membedakan antara yang penganiayaan terhadap laki-laki dengan terhadap wanita. Di sini menjadikan kasus ini mungkin terlihat begitu besar. Dengan adanya kasus ini, pria tersebut dijerat dengan KUHP bab tentang penganiayaan dengan dari pasal 341. Mungkin akan saya lihat isinya. Di sini penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak 4.500.000. Pelaku juga dapat dikenakan KUHP bab tentang pemerasan dengan ancaman. Terkait kasus ini bagaimana menurut? Ya, kalau menurut saya ini sangat terlihat jelas ya kalau bahwa sebenarnya ini masalah sepele. Namun karena si pria mungkin lost control dengan emosinya dia hingga melakukan tindak penganiayaan atau kekerasan itu tadi, itu mengakibatkan dia terjerat beberapa pasal yang sudah Anda sampaikan tadi. Nah, sebenarnya dari awal dia itu udah salah dengan melakukan pemalakan. Kemudian dia melakukan tindak kekerasan seperti penggamparan 2 kali dalam bagian yang cukup berbahaya, bagian kepala seperti bibir dan kepala. Itu bisa menyebabkan kalaupun si pria tersebut memukul kepala bagian belakang korban, bisa aja mengakibatkan si korban tersebut gegar otak. Jadi bisa dikatakan kasus ini termasuk penganiayaan berat jika dilakukan sampai mengakibatkan luka ya? Iya. Oleh karena itu si pelaku dijerat oleh bab tentang penganiayaan dalam pasal 351. Kasus selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Rizal. Berikutnya terdapat kasus yang kemarin sempat diusut, yaitu kasus penganiayaan selanjutnya dilakukan oleh seorang pejabat pilihan dan kepercayaan masyarakat sekitar atau biasa disebut RT. Wah. Seorang RT di Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya warganya dengan senjata tajam. Penganiayaan tersebut mengakibatkan korban meregang nyawa dengan sejumlah luka bacok di sekujur tubuhnya. Ini termasuk pembunuhan sudah ini ya? Sudah masuk pembunuhan. Kejadian tersebut dipicu karena korban mengukur tanah milik ketua RT tersebut. Sedangkan menurut pengakuan pelaku, korban tersebut adalah pemain tanah atau biong tanah. Terkait kasus ini bagaimana pendapat Anda? Ini sudah jelas pembunuhan ya, tapi untuk motifnya menurut Anda seperti apa? Motifnya apakah pembunuhan berencana ataupun pembunuhan secara
tidak langsung, maksudnya tidak sengaja seperti itu. Kalau menurut pengetahuan saya dari kasus ini, pertama ini terjadi cekcok. Lalu setelah cekcok ini tidak berujung, pelaku ini pulang dengan mengambil senjata tajam berupa pisau tadi. Lalu kembali ke lokasi tempat pembunuhan dan tanpa sepatah kata langsung membunuh yang korban yang bersangkutan tadi. Oh, berarti itu sudah masuk dalam lingkup pembunuhan berencana ya? Bisa jadi karena dianya sudah melakukan perencanaan terlebih dahulu. Namun mungkin ini juga pilihan yang sulit bagi pelaku ya, karena yang pertama adalah dia sebenarnya berhak untuk menegur, karena dia korban ini tanpa izin mengukur tanah dari pelaku tersebut. Ini bagaimana kalau menurut Anda? Sebenarnya kalau si pelaku bisa lebih tenang ataupun tidak naik pitam, itu mungkin bisa terselesaikan dengan cara baik-baik. Tapi karena dia sudah terlanjur terbawa emosi, mungkin hal tersebut yang mengakibatkan dia pulang ke rumah dengan mengambil pisau, dengan merencanakan tersebut selama perjalanan pulang, dan itu mengakibatkan dia bisa saja dikenakan oleh pasal tentang pembunuhan berencana itu tadi. Dari kasus ini itu pasal-pasal berapa aja yang menyangkut? Kalau menurut saya itu yang pertama jelas ya. Yang pertama ada unsur penganiayaan. Dari yang tadi melukai dengan senjata tajam, itu ada unsur penganiayaan. Menurut saya pertanggungjawaban yang tepat dan pasal yang dapat mengenai pelaku tersebut adalah pasal 351, pasal 338 dan pasal 340 yang tentang mengenai pembunuhan berencana. Oh, begitu. Ya. Ini cukup disayangkan sebenarnya ya, cuman masalah sepele. Sebenarnya ini bisa diusut dengan penyelesaian perdata jika masalah tanah ya. Iya, sebenarnya bisa, walaupun tidak menggunakan hukum perdata ataupun diselesaikan dengan cara jalur hukum, kan bisa dilakukan secara musyawarah gitu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pelaku tersebut kan RT atau kepala RT di setempat gitu kan. Seharusnya dia bisa memusyawarahkan hal tersebut, Bung. Sebenarnya sih seperti itu. Cuman ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Ya. Yang mungkin kita lanjut ke kasus selanjutnya ya. Di kasus berikutnya ada kasus penganiayaan yang menurut saya kejadian ini memberikan citra yang kurang baik terhadap komunitas motor ya. Sebagai yang kita tahu, kami berdua juga termasuk dalam salah satu komunitas motor yang ada di Malang, dan ini dilakukan oleh komunitas tertentu atau oknum pengendara motor gede, dalam kutip motor Harley Davidson, yang dilakukan tindak penganiayaan terhadap anggota TNI yang dilakukan oleh 2 orang. Pihak kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menetapkan kedua orang pelaku tersebut dari rombongan motor gede Harley Davidson tersangka pengeroyokan tersebut serta penganiayaan tersebut. Kedua pengendara yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah MS dan B. Kemudian dari menurut kasus yang ada yang sudah saya paparkan tadi, menurut Bang Rijal gimana nih? Sebenarnya ini mengenai tentang komunitas ya. Iya. Lalu kesalahan lagi ini dari pelaku adalah yang sasarannya adalah anggota TNI. Salah satu abdi negara ya? Iya, ini cukup bisa menyebabkan masalah yang besar sih. Iya. Tapi kasus ini itu sudah diusut oleh pihak yang berwajib. Kedua pengendara yang ditetapkan sebagai tersangka itu yang atas inisial MS dan B dijerat pasal 170 KUHP junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Dari keterangan yang tadi saya baca dari berita, saat ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga langsung melakukan penahanan badan terhadap kedua tersangka di sel tahanan Mapolresta Bukit Tinggi sejak pukul 4 WIB. Ia mengungkapkan dalam memproses kasus penganiayaan itu, pihaknya telah memeriksa saksi anggota klub, rekaman video saat peristiwa dengan penganiayaan terjadi, serta alat bukti lainnya. Ini yang dimaksud memeriksa saksi anggota klub adalah teman-teman dari rombongannya. Jadi pihak kepolisian ini menyita sekitar 13 unit mogi. Buset. Untuk sebagai barang bukti penahanan. Wah, gara-gara 2 orang itu aja udah mengakibatkan kerugian bagi anggotanya yang lain gitu ya. Keuntungannya di media ada cuplikan video dari saksi atau warga sekitar yang merekam kejadian tersebut. Oh begitu. Ini adalah keuntungan dari untuk mempermudah proses penyelesaian dari kasus tersebut. Tapi menurut saya sih dia cukup berani ya untuk melawan anggota TNI tersebut. Ya walaupun dia anggota tersebut sendiri, walaupun mereka rame gitu kan, tapi kan tetap aja dia tuh anggota gitu kan, anggota abdi negara. yang seperti yang kita tahu dia melindungi keamanan negara kita gitu kan. Ini terdapat lagi kasus ini. Yang terakhir mengenai penganiayaan ya. Ini dilakukan oleh 2 orang terhadap ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Ini sebenarnya cukup menarik sih kasusnya. Sebagaimana diketahui, Sabto dan Rohmat atas nama kedua tersebut merupakan penangkap maling. Oh, oke. Jadi ada seorang maling, namun maling tersebut adalah ODGJ. Oh, jadi maling tersebut itu memiliki penyakit gangguan jiwa itu. Ya, kejadian ini ada di Getasan, Grojogan, Klaten Selatan. Waktu itu Sabto dan Rohmat menangkap Londo. Belakangan diketahui Londo ternyata mengalami gangguan jiwa, Bu. Oh begitu. Dalam perkembangannya, Sabto dan Rohmat dilaporkan balik terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Londo. Akibat penganiayaan yang dilakukan Sabto tersebut, Londo mengalami luka serius sehingga harus melakukan perawatan medis. Ya. Di sini sebenarnya terjadi kesalahpahaman ya, dan di sini dibutuhkan perlindungan hukum. Karena yang pertama, kedua orang ini tidak mengetahui bahwa orang tersebut pertama adalah ODGJ. Dalam gangguan jiwa. Dalam gangguan jiwa. Yang mereka pikir itu awalnya maling itu ya. Ya, tapi alasan mereka mengenai menangkap itu kan karena orang yang ODGJ ini adalah yang bernama Londo ini adalah ternyata melakukan tindakan juga kriminal, yaitu mencuri. Oh begitu. Ya, cuman dalam gangguan jiwa. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau si tersangka ini ataupun si pelaku ini melakukan tindak kekerasan ini bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih tenang, tidak melakukan penghakiman sendiri gitu kan. Itu mungkin bisa saja mereka tidak sampai masuk penjara ataupun dihukum dengan pasal-pasal tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa orang dalam gangguan jiwa kan tidak bisa kita hukum gitu kan ya, ataupun tidak bisa kita jerat dengan pasal-pasal yang sudah ada di negara kita. Seperti yang kita tahu kan dia tidak memiliki akal sehat seperti manusia-manusia pada umumnya. Maka dari hal tersebut mengakibatkan kesulitan ketika seseorang menemui kasus-kasus seperti ini, bro. Jadi kayak gini, sumpama Anda gitu kan, saya sebagai orang gila tadi ngutak-ngatik sepeda Anda, motor Anda gitu kan, ke motor Anda, terus Anda tidak terima dan Anda mikir bahwa saya ini orang normal gitu, orang normal pada umumnya, terus Anda melakukan penganiayaan berupa kekerasan seperti yang dilakukan kedua orang tadi, Sabto dan Rohmat, mungkin Anda juga bisa terhukum karena kesulitan itu tadi, yang bahwa ada perlindungan khusus terhadap orang dalam gangguan jiwa tersebut.
sebenarnya cukup disayangkan dari kasus tersebut ya, Bu. Iya. Cuman sudah diusut oleh pihak yang berwajib. Akhirnya Sabto dan Rohman ini dijerat dengan pasal 170 Junto 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dua penangkap maling sepeda di Klaten itu ditahan penyidik Kejari sejak 7 Oktober 2020. Ini yang menarik lagi adalah pelapornya adalah ayah dari yang digigit tadi. Oh gitu. Ya. Jadi si orang tua tidak terima karena anaknya dipukuli ataupun dianiaya. Jadi si orang tua ini melaporkan kedua Ya. orang tersebut seperti itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya dari orang tua ini harus lebih memperhatikan, tidak membebaskan anaknya yang mungkin mendapat gangguan jiwa. Tidak bisa disalahkan juga sebenarnya, cuman memang sudah terjadi penganiayaan. Iya. Tapi seharusnya keluarga dari si orang gangguan jiwa ini harusnya lebih memperhatikan ya. Kalau begitu. Mungkin kasus penganiayaan mungkin cukup di situ ya. Selanjutnya kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai kasus aborsi Pembunuhan dengan pembunuhan terhadap bayi. Iya, seperti itu. Ayo, Untuk kasus yang pertama dalam pembunuhan terhadap bayi itu ada kasus aborsi yang dilakukan, yang sering terjadi di Indonesia. Terdapat sebuah kasus di mana ada bidan, ada seorang bisa dikatakan oknum bisa. Bidan tersebut merupakan salah satu oknum yang membuka klinik aborsi dengan tarif Rp2.500.000 di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhrejo, Kabupaten Pandeglang. Praktek haram ini terbongkar usai para warga setempat curiga karena sering ada orang keluar masuk dalam dalam kliniknya dia, klinik si bidan ini. Kemudian para warga langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian. Setelah itu setelah mendapat laporan dari para warga, polisi melakukan tindak lanjut terhadap kasus klinik pembukaan klinik haram ini tadi, hingga petugas menemukan 2 pemuda dan pemudi tampak terhuyung-huyung saat keluar dari klinik tersebut. Pria berinisial WS dan perempuan berinisial RY yang melakukan yang dicurigai telah melakukan aborsi di klinik tersebut. Mereka berdua merupakan warga kota Serang dan usai mereka berdua diringkus oleh kepolisian, mereka mengakui bahwa keduanya telah melakukan aborsi di klinik tersebut. Menurut Bro Rijal, balik lagi dari Bang, sekarang Bro, biar lebih enjoy aja. Nah, menurut Bro Rijal ini kayak apa? Ini bisa dijerat dengan pasal-pasal berapa aja? Kalau tentang pasal ini mungkin jelas sudah mengenai pasal ya tentang aborsi ini. Mengenai praktik, di sini sudah jelas bahwa dia itu sebagai bidan. Ini cukup disayangkan sekali. Dia melakukan pendidikan, menempuh pendidikan untuk menjadi bidan, namun disalahgunakan dengan membuka praktik haram seperti ini. Oh iya. Sebenarnya untuk kasus ini jelas yang lebih saya fokus beratkan adalah dari bidan tersebut. Oh begitu. Iya, karena dia adalah oknum yang membuka. Jadi dia itu adalah fokus dari kasus ini terhadap orang tersebut. Oh, berarti si bidan ini sebagai jalan terbukanya kasus pengaborsian terhadap bayi tadi atau pembunuhan terhadap bayi tadi ya. Benar. Namun pasien juga tidak dapat dibenarkan karena ini termasuk juga hal yang tidak pantas.
Dari keterangan yang telah diberikan dalam berita, usai diringkus di hadapan polisi mereka mengakui jadi polisi ini melakukan penangkapan. Waktu melakukan penangkapan di lokasi terdapat 2 orang yang pemuda-pemudi nampak terhuyung-huyung saat keluar dari klinik tersebut. Jadi kemungkinan besar pemuda tersebut telah melakukan aborsi. Ini hal yang cukup kebetulan pada sekali. awalnya mereka dicurigai, kemudian setelah diringkus baru mereka mengakui kalau mereka tuh sudah melakukan aborsi. Ya, praktek aborsi di klinik tersebut gitu. Guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bidan atas inisial NN diancam pasal 194 junto pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dengan denda 1 miliar. Wah. Tidak hanya bidan, petugas juga menetapkan inisial E sebagai asisten bidan. Ini meskipun bukan pelaku utama, tapi jika orang tersebut membantu tindak kejahatan tersebut tetap terkena pasal karena itu termasuk perbuatan yang buruk. Karena dia kan membantu melancarkan proses kejahatan itu, ya kan. Si E ini dapat dijerat dengan pasal berapa saja, bro? Untuk si E ini jelas kan terkena pasal ya. Tapi tersangka yang RY itu yang menggugurkan bayi itu, ini yang beliau ini menggugurkan bayinya itu mendapat hukuman diancam dengan pasal 346 atau pasal 348 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Berarti masih lebih berat hukuman si bidan tadi? Iya, jelas, karena dia adalah ibaratnya itu adalah pembuka jalannya, tokoh utama dari kasus ini. Oke. Ini kasus yang selanjutnya. Kasus ini pembunuhan oleh remaja yang telah memiliki anak. Ini masih remaja tapi memiliki anak. Ini adalah sebuah mungkin kesalahan dari remaja tersebut ya. Iya, ada apa ya namanya? Kecelakaan ya. Biasanya sering terjadi kecelakaan. Dengan inisial NS, makanya usia 18, remaja di Bogor ditangkap polisi karena diduga membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Misalkan disayangkan sekali. Dan membuang jasadnya ke selokan. Ini cukup tidak manusiawi menurut saya. Sangat tidak manusiawi karena membuang si bayi ini tadi di selokan. NS nekat melakukan aksinya karena sang pacar menolak bertanggung jawab atas bayi hasil hubungan gelap mereka. Ini, kalau menurut Anda bagaimana? Terkait kan sekarang ini zaman sudah sangat maju ya. Banyak sekali hubungan-hubungan seperti ini, apalagi pemuda-pemudi yang mungkin tidak mengetahui dampak dari setelah melakukan perbuatan yang tidak layak itu. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih ini kembali lagi pada pendidikan sex education ya. Ya, benar. Kalau seperti yang kita tahu, karena kalau menurut saya sih pendidikan sex education di Indonesia itu cukup ditutup-tutupi, bro. Jadi kayak nggak dijelaskan secara terbuka, dan pun mereka memberikan pendidikan sex education itu di SMP ataupun SMA, dan anak-anak zaman sekarang sudah banyak yang memegang gadget kan, seperti yang kita tahu kan, memegang gadget dari usia yang ya terbilang cukup kecil begitu kan. Jadi mereka ya sudah bisa mengeksplor sendiri mengenai situs-situs tertentu untuk mengetahui hal-hal tersebut gitu kan, karena mereka sudah ke-trigger dengan situs-situs tertentu. Mungkin mereka memunculkan hasrat keingintahuan mereka mengenai hal tersebut. Sebenarnya kalau remaja ini lebih diperlukan itu adalah perhatian orang tua ya. Iya. Karena kan ini masih yang pertama itu dia harusnya itu masih di bawah perlindungan dan pengawasan orang tua. Iya. Sebenarnya ya karena dari sekolah itu tadi tidak diberikan secara penuh sex education, harusnya di rumah itu bisa
tambahkan mengenai pelajaran sex education itu terhadap si remaja ataupun anak-anak yang di bawah umur tadi? Ini cukup disayangkan. Iya. Tapi lebih tragisnya lagi adalah pelaku dari ini sebenarnya dia adalah korban. Iya. Korban dari tidak dipertanggungjawabkannya perbuatan seorang laki-laki. Namun korban ini malah terkena pasal karena melakukan pembunuhan terhadap bayi tersebut. Pelaku dari keterangan dari Kapolres Bogor ini ya, AKBP Ronaldi, pada Minggu tanggal 15 bulan November 2020, pelaku melakukan aksi keji ini dengan motif rasa malu karena anak di luar nikah dan sang pacar tidak mau bertanggung jawab. Iya. Ronald menjelaskan, NS melakukan aksi pada Senin tanggal 9 November 2020. Bayi hasil hubungan gelap tersebut dilahirkan. NS di dalam kamar mandi seorang diri. Iya. Sebenarnya cukup kasihan ya, Bro Michael. Iya. Remaja 18 tahun ini dengan yang malu dengan kelahiran bayi hasil hubungan gelap tersebut, kemudian mencekik darah dagingnya sendiri hingga tewas. Menurut keterangan, saat ini pelaku sudah kami lakukan penahanan dan kami kenakan pasal 340 KUHP dan pasal 80 ayat 3 nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara, kata AKBP Ronald tadi. Nah, ini kalau di sini yang kita tahu kan karena ya yang sering terjadi karena si perempuan kan bisa kita bilang bahwa yang sering terjadi itu sebenarnya korbannya si perempuan, iya kan? Ya. Karena tidak ada pertanggungjawaban maka si korban ini bisa saja terkena sedikit gangguan mental. Kalau saya bilang bukan gangguan mental sih, lebih ke gangguan psikisnya tuh terkena karena tidak si pacarnya, si laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Seharusnya mungkin beberapa tahun yang akan datang mungkin saja bisa saja bahwa ada perubahan undang-undang atau revisi undang-undang mengenai hal-hal seperti ini. Tidak hanya si perempuan saja yang terkena, tapi bisa saja si laki-laki juga ikut terkena seperti itu. Mungkin itu dari pendapat saya seperti itu. Karena menurut saya ini cukup tidak adil ya. Ya, sebenarnya Tidak adil mengenai hal tersebut. Tapi di sini dia sendiri yang melakukan. Harusnya kalaupun dia bisa lebih sabar ataupun lebih tabah mungkin bisa. Tapi ya namanya manusia ada rasa malu seperti itu. Saya sependapat dengan Bro Michael. Mungkin ini adalah kasus terakhir yang mungkin kita bahas ya. Mungkin sekian dari penjelasan kami berdua mengenai kasus-kasus yang terjadi mengenai penganiayaan dan pembunuhan bayi. Saya Muhammad Rizal Maulana dengan rekan saya Michael Kasbulatov Haris mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam video yang kami bikin. Dan jangan lupa kalau bisa komen aja di bawah nanti biar kita bisa sharing bersama. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.